Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan judul atau tema Gotong Royong di Masa Individualisme. Perkenalkan, saya Rehan Akila Masa yang bertugas sebagai editor dan juga penyampai untuk pembuka pada video ini. Dan juga ada teman kelompok saya yang lain yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada Holwit Mayangi yang akan menyampaikan deskripsi fenomena, dan yang berikutnya ada Rekal Zahran Arianta yang bertugas sebagai analisis nilai Pancasila. Yang keempat ada Rafael Inuante Yulanto yang bertugas untuk menyampaikan tentang implementasi, dan yang terakhir ada Satria Abinaya yang bertugas sebagai penutup. Dan itu adalah kelompok kami yang akan menyampaikan materi-materi tentang gotong royong di masa individualisme sekarang. Semoga kalian menyukai videonya, dan kami harap video ini bisa menyampaikan informasi-informasi baru mengenai pentingnya gotong royong di masa individualisme sekarang yang makin marak kita lihat pada lingkungan-lingkungan sekitar kita. Kita hidup di mana dunia ini sudah bisa kita lakukan dengan kegiatan yang kita lakukan sendiri-sendiri, seperti kita bisa melakukan belajar sendiri, kita bisa mencari informasi sendiri, dan juga karena semua kegiatan yang kita lakukan secara mandiri ini, kita jadi lupa betapa pentingnya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu juga berinteraksi untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Dan bagaimana gotong royong ini bisa menyelesaikan masalah individualisme ini, dan juga hubungannya dengan Pancasila, dan juga solusi nyatanya, dan juga kesimpulan akan disampaikan oleh teman-teman saya yang akan disampaikan setelah saya berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holwit Mayangi, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena nyata serta deskripsi tentang gotong royong di era individualisme. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gotong royong yang ada di Indonesia sejak dahulu kala. Seperti yang saya bilang barusan, bahwasannya gotong royong itu sudah ada di Indonesia, di tanah ini, tanah Nusantara, itu jauh sebelum merdeka, dan bahkan lebih jauh lagi sebelum masa penjajahan, yakni masa praaksara. Apa maksud dari masa praaksara? Jadi masa praaksara itu masa di mana tulisan itu belum ada. Pra itu sebelum dan aksara itu tulisan. Jadi gotong royong ini sudah menjadi fondasi dasar dari kehidupan manusia-manusia Indonesia, bahkan dari jauh sebelum tulisan sudah ada. Pada zaman itu, bentuk dari gotong royong masih seperti bangun rumah, kemudian bercocok tanam, berburu, dan sebagainya. Yang kemudian gotong royong terus berjalan dengan manusia itu beriringan, sehingga bentuk dari gotong royong pun beradaptasi. Jadi seperti gotong royong yang sering kita lihat sekarang, seperti membantu tetangga, bersih-bersih rumah dan lingkungannya, kemudian membantu penggalangan dana untuk bencana, bahkan memberi bantuan langsung terhadap bencana itu sendiri. Itu juga masuk dari gotong royong yang sudah beradaptasi sesuai dengan zaman. Kemudian gotong royong yang sudah ada sejak lama di Indonesia dijadikan ruh oleh Soekarno untuk Pancasila. Jadi gotong royong merupakan dasar atau fondasi hidup yang sering diterapkan oleh orang-orang di Indonesia. Yang sayangnya, gotong royong masih sering diterapkan, tapi banyak sekali ketimpangan terhadap praktek gotong royong itu sendiri, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Rata-rata orang-orang di Jakarta tidak lagi berpasrah kepada bantuan tetangga atau bantuan orang sekitar, tapi lebih mengharapkan kemajuan teknologi, media profesional. Jadi tidaklah ada lagi yang namanya gotong royong, yang kemudian akan dilanjutkan dan dibahas lebih lanjut setelah ini. Halo teman-teman, pernah nggak kalian merasa kalau gotong royong kita makin pudar di zaman sekarang, padahal gotong royong itu justru inti dari nilai-nilai Pancasila? Yudi Latif menyebut dalam karyanya, gotong royong sebagai intisari semua Pancasila. Artinya setiap nilai Pancasila sejatinya berakar pada kebersamaan dan saling bantu. Namun, di era digital ini banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. Budaya individualisme membuat kita fokus urus diri sendiri, padahal Pancasila mengajarkan persatuan Indonesia. Sikap individualistik ternyata melanggar sila ketiga Pancasila. Studi menunjukkan
tingkah individualistis memicu egois, turunnya kepedulian sosial, dan bahkan hilangnya solidaritas. Intinya kalau kita asyik sendiri, justru nilai-nilai luhur Pancasila akan tergerus. Contoh nyatanya, data BPS 2023 menunjukkan bahwa hanya 30% warga desa yang aktif ikut kerja bakti. Padahal pada tahun 2018 masih sekitar 45%. Di kota-kota besar justru lebih ekstrim datanya, karena gaya hidup individualistis sudah menggeser kebiasaan gotong royong. Padahal dalam masyarakat modern, nilai gotong royong justru sangat dibutuhkan. Dan nilai gotong royong ini bentrok dengan individualisme yang tumbuh subur di dunia digital. Padahal Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan dapat tercapai lewat gotong royong. Yuk kita hidupkan kembali semangat ini. Mulai dari hal sederhana seperti ajak tetangga kerja bakti, bantu saudara tanpa pamrih, atau berkolaborasi dengan komunitas. Atau mungkin bisa dimulai dengan hal yang lebih sederhana, seperti membantu teman kita yang sedang kesusahan dalam mata kuliah. Dengan begini, kita ikut aktif menegakkan sila persatuan dan keadilan sosial. Jangan biarkan individualisme memecah kita. Justru, Pancasila mendorong kita untuk saling bergotong royong. Ayo bangun kembali jiwa gotong royong demi Indonesia dan lebih baik. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk membangkitkan semangat gotong royong di era individualisme ini? Sebenarnya, kita tuh nggak perlu menunggu momen besar untuk mulai bergerak. Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana namun berdampak di kalangan luas. Di lingkungan masyarakat, kita bisa memulai hal-hal kecil seperti ikut kegiatan sosial atau menyapa tetangga dengan baik. Begitu pula di lingkungan kampus, kita tuh bisa membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi kuliah. Dengan saling berbagi ilmu, kita sudah mempraktikkan nilai persatuan dengan dalam skala yang paling mendasar. Selain aksi di lapangan, kita juga harus mampu membawa semangat ke dalam ruang digital. Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa gotong royong ke dalam ruang digital. Daripada kita menggunakan media sosial untuk memecah belah rakyat Indonesia, kita bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal positif seperti memberi narasi positif, lalu penggalangan dana seperti yang bencana yang terjadi di Sumatera sekarang, lalu mengedukasi masyarakat tentang integrasi dan lain-lain. Nah, kekuatan jempol kita tuh harus digunakan untuk mempersatukan rakyat Indonesia, bukan justru memecah belah. Terakhir, hal yang paling penting adalah untuk mengubah pemikiran kita dari mental kompetisi menjadi mental kolaborasi. Seringkali, ambisi pribadi membuat kita lupa bahwa kesuksesan yang berkelanjutan justru lahir dari kerjasama tim yang baik. Di dalam tugas-tugas kelompok biasanya, kita perlu mengedepankan simbiosis mutualisme di mana kita tuh setiap anggota harus memberikan kontribusi terbaiknya tanpa ada keinginan untuk menonjol sendirian. Kita harus menyadari bahwa Indonesia tidak akan bisa kokoh jika setiap individu hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ingatlah bahwa persatuan bangsa yang besar ini selalu dimulai dari kepedulian terkecil kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Gotong royong bukan cuma sekedar kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, tetapi ini merupakan jati diri bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung semangat kebersamaan, saling membantu, dan rasa memiliki satu sama lain tanpa memandang perbedaan seperti ras, suku, dan agama. Nilai inilah yang sejalan dengan Pancasila nilai ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan dan kesadaran untuk berjalan bersama, bukan hanya berjalan sendiri-sendiri. Melalui gotong royong, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjadi terpecah belah, melainkan itu merupakan alasan yang menyentuh dan menyatukan kita ketika menghadapi suatu masalah. Dengan saling bergandengan tangan, pekerjaan akan terasa lebih mudah dihadapi, dan hubungan antar sesama akan semakin kuat. Oleh karena itu, mari kita stop berfokus pada diri kita sendiri dan hidupkan kembali semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.